Oke, jadi kalau kita jadi gini, gue jadi inget waktu gue lagi bisa dibilang lapar lah ya, jadi lapar. Jadi gue pengen nyari lamar pekerjaan gitu, tapi karena gue lapar, susah untuk cari kerjaan. Pertama lapar, jadi kalau orang mau nyari kerjaan tuh lagi lapar tuh mikir aja susah, energi juga nggak ada gitu kan. Jadi pikirannya bercabang dan nggak punya energi untuk melanjutkan pekerjaan, untuk melakukan apa yang harus dibikin. Gue kebayangin kalau misalnya ada satu tempat rumah makan gitu yang 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 menjanjikan menu sederhana aja, sayur asem, ikan asin, sambal. Ikan asin bisa macam-macam, bisa peda, ikan asin jambal, ikan asin gabus pakai sambal, terus sama emping. Nah, lo bisa bayangin kalau ada rumah makan yang warung atau food court yang menyediakan itu khusus untuk orang-orang yang sedang melamar pekerjaan, jadi mereka bisa gratis makan di sana. Nah, kalau bisa ditanya gimana caranya, ya gampang. Jadi kita butuh sponsorship, jadi butuh sponsor yang membiayai kegiatan tersebut. Nah, antisipasinya, masalahnya biasanya cenderung untuk dari rumah makan yang bisa dibilang yang punya nama lah, rumah makan franchise gitu kan. Nah, itu cenderung mereka kalau misalnya ada soal masakan atau makanan yang lebih enak dari makanan mereka, biasanya mereka cenderung untuk mensabotase pakai mantra atau apapun itu. Nah, jadi gimana caranya? Jadi sebenarnya gue punya planning gini. Jadi kalau kita bisa mau jadi kalau misalnya kita mau kalau kita bisa mau bikin sesuatu tuh biasanya kita jadi pokok intinya kita cari sponsorship. Nah, sponsorship ini berguna untuk membiayai sebut. Jadi sponsor bisa apa yang sponsor harus lakukan ya, biasanya mereka cukup menyediakan bahan makanannya, sayur-sayurannya, bumbu-bumbunya, ikan asinnya, terus jenis ikan asinnya, sambalnya, empingnya, dan tempatnya. Nah, kita bisa klasifikasikan masing-masing itu. Ada yang nyumbang dana atau segala macam. Nah, tapi bagaimana dengan kalau ada orang yang pengen beli, mereka punya duit tapi mereka juga pengen makan itu. Jadi gini, pertama orientasinya ini untuk orang-orang yang butuh pekerjaan tapi gak punya duit, orientasi itu. Nah, jadi waktu mereka makan kita kasih kayak semacam kayak kupon atau tiket gitu. Jadi mengisi di situ, kita ambil, kita taruh di meja yang nggak punya duit, terus yang punya duit sedikit, sama yang mau bayar sesuai tarifnya. Nah, jadi kalau orang-orang yang nggak punya duit, nah mereka kan ambil tiket yang nggak ada punya duit, begitu saya makan bawa ke kasir. Nah, nanti kasir akan catat nama sama nomor KTP mereka. Nah, datanya nama sebenarnya di balik itu udah ada nama KTP mereka, catat aja nama sama nomor KTP-nya. Nah, nanti begitu masuk kasir, nanti kasih ke kasir, nanti kasir akan ketik terus pakai kayak nota gitu kan, kayak notanya. Nah, nanti ada tulisannya lah, tulisannya notanya itu apa artinya gitu. Jadi dikasih gitu. Nah, kalau bagaimana dengan orang-orang yang membeli? Nah, kalau orang-orang yang punya duit untuk beli, ya mereka kan ambil untuk yang warnanya beda-beda ya. Ambil yang warnanya untuk bisa beli. Nah, waktu mau beli ya udah nggak usah pakai tulis KTP nama, tinggal storein warnanya sama uangnya berapa gitu. Nah, kalau yang saya punya duit tapi nggak terbatas, saya mau bayar, saya bukan punya duit, nggak punya duit, saya punya duit tapi saya terbatas uangnya, ambil yang tengah, taruh bahan, harus tulis nama sama nomor KTP. Nanti kasih ke kasir, nanti kasir hitung berapa yang harus dibayar. Nah, gitu. Nah, kalau bisa dibilang musik itu apa, jadi gini, kalau misalnya mereka akan rame ya, jadi rame ya, hasil uang seberapapun uang itu akan dibagi-bagi ke rumah makan yang ada di sekitarnya gitu. Jadi setiap dibagi rata